setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi waktu mereka melihat bahwa Yesus dan kami murid-muridnya tidak ada lagi di situ, mereka naik perahu-perahu itu dan menyeberang ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Waktu mereka tiba di seberang danau, mereka mencari Yesus sampai ketemu. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-17 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema 3 Responden Yesus. Firman Tuhan akan kita baca dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 hingga ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan tempat itu dan pergi ke Danau Galilea. Banyak orang mengikuti mereka dari belakang, yaitu orang dari provinsi Galilea dan Yudea. Dan ada juga yang datang dari Yerusalem, daerah Idumea, dan dari daerah sebelah timur Sungai Yordan. Ada juga dari daerah sekitar Tirus dan Sidon. Mereka semua datang karena mereka sudah mendengar tentang hal-hal luar biasa yang Yesus lakukan. Waktu Yesus melihat banyak sekali orang yang berkumpul, dia berkata kepada murid-muridnya, "Tolong siapkan perahu, supaya aku mengajar dari atas perahu itu. Karena kalau aku mengajar dari sini, nanti aku terjepit." Pada hari itu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi masih banyak lagi orang sakit lain yang saling mendorong supaya mereka bisa mendekati dan menyentuh dia. Dan ada juga orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Waktu roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka yang dikuasai itu langsung jatuh ke tanah dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Yesus melarang roh-roh jahat itu dengan keras, supaya tidak memberitahukan tentang dirinya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, teks kita menunjukkan dampak berkelanjutan dari pelayanan Yesus di Galilea. Banyak orang mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Mereka tertarik oleh kemampuannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Merefleksikan bagian ini, kita mengamati 3 kelas yang berbeda ataupun 3 responden yang berbeda dari individu yang menanggapi Yesus. Pertama, murid-murid Yesus. Kedua, orang banyak. Yang ketiga, roh-roh najis. Kita perhatikan yang pertama. Yang berkomitmen itu adalah seperti para murid Yesus. Yang termasuk orang-orang seperti ini adalah Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Matius, serta murid lainnya. Ini adalah orang-orang yang menjawab panggilan untuk mengikuti Yesus sepenuhnya. Orang yang menawarkan pelayanan mereka dengan cara apapun yang dia minta. Seperti ketika Yesus meminta mereka untuk menyiapkan perahu, mereka melaksanakannya. Seperti ketika Yesus kemudian mengutus mereka untuk berkhotbah, mereka mengikutinya. Lalu orang-orang yang seperti itu, seperti murid Yesus pada hari ini, itu adalah termasuk mereka yang membentuk pelayanan di dalam lingkungan gereja Tuhan. Orang-orang yang mengindahkan panggilan Yesus untuk melaksanakan pemuridan.
Orang yang menawarkan energi dan sumber daya mereka untuk memperluas kerajaan Allah dengan mengembangkan karakter mereka seperti karakter Kristus, dengan mengembangkan pelayanan seperti pelayanan Kristus ketika Yesus masih melayani di dunia ini, sama seperti pengikut Yesus yang berkomitmen, demikian juga saat ini. Tapi ada kelompok responden lain yang mungkin kita gambarkan sebagai responden yang kedua, yakni orang-orang yang ingin tahu, seperti orang banyak, yang termasuk mereka yang ingin disembuhkan, atau mungkin hanya untuk melihat mukjizat saja. Meskipun mengikuti Yesus dari satu tempat ke tempat lain, mereka tidak berarti bahwa mereka itu adalah masuk di dalam kelompok murid Yesus. Tetapi mereka mencari kepuasan pribadi, sering mengikuti kemana Yesus pergi karena tertarik dengan mukjizat-mukjizatnya. Seperti ketika mereka mengikutinya setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi waktu mereka melihat bahwa Yesus dan kami, murid-muridnya, tidak ada lagi di situ, mereka naik perahu-perahu itu dan menyeberang ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Waktu mereka tiba di seberang danau, mereka mencari Yesus sampai ketemu. Lalu mereka bertanya, "Kapan guru tiba di sini?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang aku beritahukan ini memang benar. Kalian mencari aku bukan karena mengerti keajaiban-keajaiban yang sudah aku lakukan, tetapi karena kalian sudah makan roti sampai kenyang. Makanan duniawi akan habis dan cepat menjadi busuk. Janganlah bekerja untuk mendapat makanan seperti itu. Lebih baik kalian bekerja untuk mendapat makanan yang tidak ada habis-habisnya dan tidak akan busuk, yaitu makanan yang memberi hidup yang selama-lamanya. Dan makanan itu hanya aku, Anak Manusia, yang bisa memberikannya kepada kalian, karena Allah Bapa sudah memberikan hak itu kepadaku." Yohanes 6 ayat 24 sampai 27. Seperti ketika dia menantang mereka dengan panggilan untuk proses pemuridan yang benar, sesudah itu banyak orang yang ikut berjalan bersama Yesus. Dia berbalik melihat kepada mereka dan berkata, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus mengasihiku lebih daripada ibu bapaknya, anak-anak dan istrinya, semua saudara dan saudarinya, bahkan dirinya sendiri. Kamu tidak mungkin menjadi muridku, menjadi pengikutku, kalau tidak mengikuti aku terus dengan pikiran seperti ini. Sampai mati pun, bahkan sampai mati disalibkan, saya tidak akan mundur." Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Tentu saja beberapa orang pada akhirnya akan menerima tantangan dan menjadi murid Yesus yang sejati, tetapi banyak yang tidak melakukannya. Hari ini perlu mewaspadai, apakah termasuk mereka yang mungkin mengunjungi gereja, bahkan ikut kebaktian di gereja secara teratur, itu termasuk adalah orang-orang yang tidak ingin dimuridkan, orang-orang yang hanya ingin menyenangkan dan memuaskan dirinya sendiri dengan pendengarannya dan dengan apa yang dilihat. Mereka mungkin seperti penendang bola yang membal. Mereka tidak pernah sepenuhnya berkomitmen diri untuk dimuridkan. Mungkin mereka hadir hanya untuk menenangkan hati nurani mereka, tetapi mereka tidak pernah mematuhi Injil. Mereka hanya menundanya. Seperti orang-orang di Athena dan Felix setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka mengatakan, "Lain kali saya akan mendengar lagi. Sekarang saya belum bersedia untuk melakukannya." Mudah-mudahan orang yang penasaran pada akhirnya akan mengambil langkah mengikuti Yesus sepenuhnya. Akhirnya ada orang-orang yang tanggapannya terhadap Yesus sepenuhnya negatif, yang dapat kita kategorikan sebagai kelompok yang ketiga yang menanti penghukuman, seperti roh-roh najis. Roh najis adalah iblis dan setan. Mereka tahu siapa Yesus itu.
Dan ada juga orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Waktu roh-roh jahat itu melihat Yesus, mereka yang dikuasai itu langsung jatuh ke tanah dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Markus 3 ayat 11. Mereka tahu bahwa siksaan menunggu mereka. Kedua orang itu berteriak kepadanya, "Hei anak Allah, kenapa engkau mengganggu kami? Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktu yang ditentukan Allah?" Matius 8 ayat 29. Namun mereka tidak menunjukkan keinginan untuk bertobat dari cara hidup mereka yang jahat. Hari ini dikenakan kepada mereka yang termasuk mereka yang bertahan di dalam dosa dan menolak untuk bertobat. Karena walaupun kita terus dan sengaja berbuat dosa sesudah kita menerima berita benar tentang semua yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi kita, untuk mereka tidak ada pengampunan selama mereka tinggal di dalamnya. Maka tidak ada lagi kurban yang bisa menghapus dosa mereka. Yang sering menganggap enteng dosa dan mengejek orang yang berusaha berbuat baik, karena sebelum mengikut Yesus sudah cukup banyak waktu yang kita buang dengan hidup secara manusia duniawi yang tidak mengenal Allah. Jadi kita tidak perlu lagi hidup seperti mereka yang terlibat dalam segala macam dosa percabulan dan mengikuti semua keinginan badani, mabuk-mabukan, mengikuti pesta seks dan pesta mabuk-mabukan, dan membuat hal-hal yang kotor sekali dalam penyembahan berhala. Orang-orang yang masih mengejar keinginannya ke sana kemari merasa heran tentang kita dan berpikir, kenapa mereka tidak ikut kita lagi? Oleh karena itu, orang-orang itu menghina kita. 1 Petrus 4 ayat 3-4. Namun suatu hari mereka harus menjawab, bahkan mengaku Yesus. Tetapi tidak lama lagi mereka masing-masing harus memberi pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Karena sekarang Allah sudah siap mengadili semua orang, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. 1 Petrus 4 ayat 5 bisa dibandingkan dengan Filipi 2 ayat 9-11. Kesimpulannya, saya dan saudara ada di kelompok apa pada saat ini dengan menempatkan diri di dalam memberi tanggapan kepada Yesus? Apakah kita termasuk kelompok yang berkomitmen seperti murid Yesus yang setia? Apakah kita termasuk kelompok yang penasaran, hanya tertarik untuk melihat mukjizat tetapi belum membuat suatu keputusan berkomitmen mengikuti Yesus dengan setia? Atau apakah kita masuk di dalam kelompok yang ketiga, kelompok yang terhukum, bertekad untuk melawan Tuhan dan menolak untuk mengikuti Yesus? Suatu hari kita akan berada di kelompok yang berkomitmen atau mengutuk. Waktu untuk penasaran akan berakhir. Kita akan diselamatkan atau terhilang selamanya. Hari ini adalah waktu untuk menentukan pilihan kita. Seperti yang ditulis Paulus dalam surat keduanya kepada jemaat di Korintus, jadi sebagai utusan-utusan Allah, kami mengajak setiap kalian janganlah sia-siakan kabar tentang kebaikan hati Allah yang sudah diberitakan kepada kalian. Karena Allah berkata, "Aku sudah mendengarkan permohonan kalian tepat pada waktunya, dan aku sudah memberikan pertolongan kepada kalian pada hari keselamatan." Jadi kami memberitakan kepada setiap kalian, sekarang inilah waktu yang tepat itu, dan hari inilah hari keselamatan yang tepat bagimu. 2 Korintus 6 ayat 1-2. Namun waktu keadaan kita begitu, Allah yang juga adalah juru selamat kita menunjukkan kebaikan hati dan kasih-Nya kepada kita semua dengan membuka jalan keselamatan untuk kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi karena Dia sendiri mengasihani kita. Dia menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang membersihkan kita dari dosa, sehingga kita dilahirkan kembali dan mempunyai hidup baru. Dan Dia mencurahkan Roh-Nya dengan sepenuhnya atas kita melalui Kristus Yesus Juru Selamat kita. Hanya dengan kebaikan hati Allah saja kita sudah menjadi benar di mata-Nya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali
bahwa pada saat ini kita masih ada waktu untuk menentukan pilihan kita. Ada 3 responden ataupun 3 kelompok orang yang memberi respon ataupun tanggapan kepada Yesus Kristus. Kita termasuk di dalam kelompok yang mana? Semoga kita memilih kelompok yang pertama, yakni kelompok orang-orang yang ingin dimuridkan dan menjadi murid sejati Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.